warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena atas berkat dan rahmatnya kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Selawat beriringan salam, tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman zahiliyah atau zaman kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada sekarang saat ini. Perkenalkan, nama saya Kelsi Azhara. Saya berasal dari kelas 11 MIPA. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengenai Microsoft Word atau WPS dokumen. Yang kedua yaitu Microsoft Excel atau WPS spreadsheet, dan yang ketiga yaitu Microsoft PowerPoint atau WPS presentation. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang Microsoft Word atau WPS dokumen. Apakah dari kalian ada yang mengetahui apa itu WPS dokumen? WPS dokumen merupakan program aplikasi pengolahan kata atau word processor yang biasa digunakan untuk membuat laporan, membuat dokumen dalam bentuk surat, dan membuat label dalam dokumen. Apa saja sih kegunaan atau manfaat dari Microsoft Word ini? Kegunaan dari Microsoft Word ini yang pertama yaitu untuk membuat surat kabar dalam bentuk dokumen dan juga membuat pengeditan dokumen. Pada Microsoft Word atau WPS dokumen terdapat beberapa menu atau ikon. Yang pertama adanya menu file. Pada menu file terdapat beberapa bagian. Yang pertama adanya menu new. Menu new berfungsi untuk membuka dokumen baru, open untuk membuka file baru, close untuk menutup dokumen, serta save berfungsi untuk menyimpan dokumen. Yang dokumen menu selanjutnya yaitu menu edit. Menu edit terdapat dua bagian, yaitu adalah menu cut dan menu copy. Pada menu cut berfungsi untuk memotong bagian dan menu copy untuk berfungsi untuk menyalin dokumen. Yang ketiga yaitu menu view. Menu view terdapat tiga bagian. Yang pertama adalah menu normal. Menu normal berfungsi untuk mengubah ke dalam bentuk layar. Kedua yaitu web layout, berfungsi untuk mengubah dalam bentuk layar. Dan yang ketiga yaitu print layout, yang berfungsi untuk mengubah ke dalam bentuk print view. Yang selanjutnya yang telah kita bahas yaitu mengenai Microsoft Excel atau WPS spreadsheet. Apakah kalian mengetahui apa itu WPS spreadsheet? WPS spreadsheet artinya adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk membuat lembaran kerja spreadsheet untuk sistem operasi Microsoft Excel. Kegunaan dari Microsoft Excel yang pertama yaitu untuk menyimpan data, yang kedua yaitu untuk melakukan perhitungan, yang ketiga untuk analisis data, yang keempat visualisasi data yang mudah, yang keempat yaitu untuk mencetak data dengan secara gratis dan mudah, dan yang ketiga yaitu untuk membuat kode untuk Microsoft Excel. Yang selanjutnya pada Microsoft Excel terdapat beberapa menu atau ikon. Menu yang pertama yaitu adanya menu file. Menu file ada beberapa bagian. Pertama itu ada news untuk membuka kerja, open untuk membuka dokumen, close untuk menutup jendela workbox, dan save untuk menyimpan. Yang kedua adanya menu edit. Menu edit terdapat satu bagian, itu adalah menu normal yang berfungsi untuk kembali ke posisi awal. Yang ketiga adanya menu home, yaitu adanya free borrow yang berguna untuk perintah untuk copycat atau paste. Dan adanya menu insert yang berfungsi untuk menyisipkan lembaran kerja. Pembahasan kita yang ketiga yaitu mengenai Microsoft PowerPoint atau WPS presentation. WPS presentation merupakan aplikasi pengolahan kata yang biasa digunakan untuk menampilkan hasil presentasi. WPS presentation digunakan untuk mempermudah dalam proses pembuatan presentasi. Pada Microsoft PowerPoint atau WPS presentation terdapat beberapa menu atau ikon. Menu yang pertama adanya menu file yang berfungsi untuk melakukan perintah dasar. Selanjutnya ada menu home yang berfungsi untuk mengatur font. Selanjutnya adanya menu insert untuk menyisipkan objek. Yang ketiga adanya menu transition yang berfungsi untuk melakukan transisi. Yang keempat adanya menu desain yang berfungsi untuk mengatur tampilan slide. Yang kelima adanya animation.
yang digunakan untuk mengatur animasi. Yang keenam, adanya slide yang berfungsi untuk menampilkan presentasi, dan adanya menu file yang berfungsi untuk mengatur tampilan lembar kerja. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Jika ada salah kata atau janggal, mohon dimaafkan. Dengan akhir ini mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.